Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk Bapak dosen ataupun juga kakak-kakak asprak yang sedang menonton. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai tugas 3 yaitu implementasi fungsi boolean menggunakan multiplexer pada tahun 2025. Perkenalkan nama saya Ayubi Fatan dengan NIM M0403241050 dan juga ada teman saya. Saya Muhammad Anaki dengan NIM M0403241046. Oke, jadi untuk pertama kita harus membuat truth table-nya dulu ya. Dari yang awalnya kita punya kayak begini, kita ubah ke truth table, kita bagi-bagi Y, X, Y, Z, lalu juga ada F-nya. Untuk pixel 3, F-nya sendiri eh, satu semua kecuali di M1 dan juga di M13. Dan juga untuk di pixel 4, semuanya F-nya satu kecuali di M2, di M3, lalu juga ada di M5. Lalu di pixel 5 juga, di pixel 5 bedanya semuanya F1-nya bernilai 0, kecuali di M1 bernilai 1. Lalu kita ubah menjadi per section, kita buat menjadi 8 section yang dimana ada P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan juga P7. Di P0 sendiri ada M0 juga dan juga M1, P1 ada M2, M3, P2 ada M4, M5, dan seterusnya. Lalu kita masukkan aja, kita copy paste yang truth table-nya ke dalam tabel di sebelah sini, kita copy aja langsung. Lanjut kita harus berfokuskan kepada nilai F-nya. Apakah nilai F-nya itu adalah satu atau nol ataupun nilai nilai ini bergantung pada nilai Z. Contoh di sini ada nilai nilai F pada P0 ini adalah satu dan juga nol. Namun di Z ini adalah nol dan satu. Yang alhasil nilai F-nya ini adalah F sama dengan Z aksen. Lalu sisanya juga ada F1 karena nilai F-nya sama dengan satu, lalu juga ke bawahnya juga sama, lalu juga di P6 F ini sama dengan Z aksen. Nah, di mana saat F-nya satu dan juga nol, Z-nya Z-nya 0 dan satu. Lanjut untuk di pixel 4, kita bagi seperti yang tadi, kita fokuskan di nilai F sama dengan satu, F sama dengan nol, lalu juga ada F sama dengan Z aksen, dan juga ada F sama dengan satu. F sama dengan nol karena F-nya nilainya nol semua. Lanjut P, di pixel 5, eh, ada juga F sama dengan Z, yang dimana saat nilai F-nya 0, Z-nya juga 0. Kalau F-nya nilainya satu, Z-nya juga satu. Lalu sisanya F-nya sama dengan 0, karena nilai F-nya 0 semua. Oke, sekian dari penjelasan saya, dilanjut dengan penjelasan teman saya. Oh, di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada suara gua? Tes, tes. Mana ya? Aman-aman. Nah, mungkin langsung saja kita ke penerapan langsung multiplexer dengan menggunakan aplikasi Logism. Seperti yang dikatakan teman saya tadi. Nah, jadi nilai output atau nilai F-nya akan bergantung pada apa sih kabelnya itu bersentuhan langsung dengan nilai input berapa gitu. Nah, apa kita lihat pertama di pixel 3 gitu. Selain P0 dan P6, dia ketika kabel itu bernilai satu gitu, nah nanti akan menghasilkan nilai F yang itu adalah satu juga gitu. Nah, dapat kita lihat di logarithm. Nah, ketika outputnya adalah 00 gitu, dan dan di sini 00 ini berarti P0 ya. Berarti kita coba dulu 001. Nah, ketika 001 gitu mau berapapun nilai Z-nya, dia akan selalu satu gitu. Begitu pula 011 atau 010 dan apapun gitu enggak masalah karena tadi sesuai equation yang tadi, persamaan yang tadi, dapat kita lihat bahwa F-nya akan selalu bernilai satu gitu kecuali di P0 dan P6. Nah, di kasus P0 dan P6 dapat kita lihat di sini dia akan bernilai yaitu Z aksen gitu. Nah, di sini yaitu tadi berapa tadi P0 dan P6 ya. Kalau P0 berarti 000 ya kan. Nah, ketika 000, ketika Z-nya bernilai satu, nah outputnya bernilai 0 nih. Dapat kita lihat juga di sini gitu. Nah, ternyata emang benar ketika nilainya 0 dia bernilai satu. Ketika bernilai satu dia bernilai 0, ketika bernilai 0 dia bernilai satu gitu. Nah, sesuai kan dengan Z aksen.
Begitu pula ketika dia ada di P6. Di P6 itu untuk WXY-nya tuh 110. Nah, sama kan? Nah, ketika Z-nya bernilai 0, outputnya akan bernilai 1. Ketika dia bernilai 1, akan bernilai 0. Nah, untuk pixel selanjutnya, pixel 4. Nah, di sini, pixel 4, dia akan selalu bernilai 1 dan bernilai 0 ketika dia di P1 gitu. Berarti 001 ya. 001, nih 001 mau berapapun gitu nilai Z-nya itu nggak akan bermasalah karena di line untuk P1 gitu, di line P1 udah bernilai 0 sesuai questionnya gitu. F sama dengan 0. Nah, untuk P3 dia akan menilai Z aksen. Kita tambahin sini nah. Sorry, bentar. Enggak deh, P3 dia adalah 011 gitu kan dan dia menilai Z aksen. Ya, 011 kan nah. Kita lihat gitu. Nah, ketika dia menilai 1 dia menilai 0, ketika dia 0 dia menilai 1. Jadi ke pixel 5, di pixel 5 dapat kita lihat dia akan selalu bernilai 0 kecuali P0. Nah, jadi maka ketika berapapun gitu ininya tuh. Selain dia bukan P0, dia akan selalu bernilai 0. Nah, ketika P0 gitu, nah dia akan bernilai 1. Ketika dia bernilai 1, 0 ketika 0. Maka sesuai dengan Z-nya. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan penggunaan penerapan langsung dengan aplikasi logism gitu. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang dan ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.